Kejadian 29. Kemudian Yakub berangkat dari situ dan pergi ke negeri sebelah timur. Dan ia melihat, maka tampaklah sebuah sumur di ladang. Di sana tampaklah 3 kumpulan kawanan domba yang sedang berbaring di dekatnya. Karena dari sumur itulah mereka memberi minum kumpulan kawanan domba itu. Sebuah batu penutup sumur yang besar ada di situ. Ketika di sana telah berhimpun seluruh kawanan domba, maka mereka menggulingkan batu dari mulut sumur itu dan mereka memberi minum kawanan domba. Lalu mereka mengembalikan batu itu ke mulut sumur lagi. Kemudian bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudaraku, dari manakah kamu ini?" Dan mereka menjawab, "Kami dari Haran." Dan ia berkata kepada mereka, "Kenalkah kamu dengan Laban, cucu Nahor?" Dan mereka menjawab, "Kami mengenalnya." Katanya kepada mereka, "Selamatkah ia?" Mereka menjawab, "Baik, itu lihatlah, Rahel anak perempuannya sedang datang bersama kawanan domba." Dan ia berkata, "Lihatlah, hari masih siang, belum waktunya untuk ternak dikumpulkan. Berilah minum kawanan domba itu dan pergilah menggembalakannya lagi." Namun mereka berkata, "Kami tidak bisa melakukan itu sebelum seluruh kumpulan domba itu terhimpun. Barulah kami akan menggulingkan batu dari atas mulut sumur, memberi minum kawanan domba itu." Sementara ia masih berbicara dengan mereka, Rahel tiba bersama kawanan domba yang ia gembalakan yang menjadi milik ayahnya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya dan kawanan domba Laban, maka Yakub datang mendekat dan menggulingkan batu dari atas mulut sumur itu dan memberi minum kawanan domba Laban. Kemudian Yakub mencium Rahel, lalu menangis dengan suara keras. Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia adalah sanak saudara ayahnya, anak Ribkah. Maka Rahel segera berlari dan menceritakan kepada ayahnya. Dan ketika Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudara perempuannya, maka berlarilah ia untuk menyongsongnya, lalu memeluk dan menciumnya dan membawanya ke rumahnya. Yakub menceritakan semua hal itu kepada Laban. Dan Laban berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau sedarah daging dengan aku." Dan Yakub tinggal bersamanya sebulan lamanya. Laban berkata kepada Yakub, "Apakah karena engkau sanak saudaraku, maka engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku, apakah yang akan jadi upahmu?" Laban mempunyai 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea, yang lebih muda namanya Rahel. Mata Lea lembut, sedangkan Rahel bertubuh indah dan berparas cantik. Dan Yakub mencintai Rahel. Lalu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun demi Rahel, anakmu yang bungsu." Laban berkata, "Adalah lebih baik memberikannya kepadamu daripada aku memberikannya kepada pria lain. Tinggallah bersamaku." Maka bekerjalah Yakub demi Rahel 7 tahun lamanya. Dan semua itu seperti hanya beberapa hari saja oleh karena cintanya kepada Rahel. Dan Yakub berkata kepada Laban, "Berikanlah istriku, karena telah genap waktuku bekerja, supaya aku dapat menikahinya." Lalu Laban mengumpulkan semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Pada malam itu, Laban mengambil Lea anaknya dan membawanya kepada Yakub, dan Yakub bersetubuh dengan Lea. Laban juga memberikan Zilpa, hamba perempuannya, kepada Lea sebagai hamba perempuan bagi Lea. Dan pada pagi hari, tampaklah bahwa itu Lea. Maka berkatalah ia kepada Laban, "Apa yang telah kau lakukan kepadaku ini? Bukankah demi Rahel aku telah bekerja padamu? Namun mengapa engkau telah menipu aku?" Dan Laban berkata, "Tidak pernah dilakukan yang seperti itu di tempat kami. Menikahkan adiknya lebih dulu sebelum kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari pernikahanmu dengan anakku ini, dan kami juga akan memberikan kepadamu anakku yang lain sebagai upah, asal engkau bekerja lagi denganku 7 tahun berikutnya." Yakub bersedia melakukan demikian.
lalu menggenapi ke-7 hari itu. Dan Laban memberikan Rahel anaknya kepada Yakub sebagai istrinya. Laban juga memberikan Bilha, hamba perempuannya, kepada Rahel anaknya sebagai hamba perempuan bagi Rahel. Yakub bersetubuh dengan Rahel, dan ia pun mencintai Rahel lebih daripada Lea. Dan ia masih terus bekerja pada Laban 7 tahun lagi. Dan Yahwe melihat bahwa Lea adalah yang dibenci. Maka dia membuka kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamainya Ruben, karena ia berkata, "Sesungguhnya Yahwe telah memperhatikan kesengsaraanku, maka sekarang suamiku tentulah akan mencintai aku." Dan ia mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia berkata, "Karena Yahwe telah mendengar bahwa akulah yang dibenci itu, maka dia juga memberikan kepadaku anak ini." Lea menamainya Simeon. Ia mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, dan berkata, "Sekarang waktunya suamiku akan melekat kepadaku, karena aku telah melahirkan baginya 3 anak laki-laki." Itulah sebabnya ia menamainya Lewi. Dan ia mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Dan kali ini ia berkata, "Aku memuji Yahwe." Itulah sebabnya ia menyebut namanya Yehuda. Dan sesudah itu ia tidak melahirkan lagi.